Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergerak kembali dan ini adalah cerita kita melaksanakan kegiatan di Tasik, Kabupaten Tasik, tepatnya di daerah Salopa. Lokasinya sekitar 1,5 jam dari kota Tasik. Dan tentunya alhamdulillah pemandangannya hijau, jalannya bagus begitu ya. Tapi memang cukup dengan 1-2 kendaraan berpapasan, jadi harus hati-hati di belokan ya. Kita akan hadir memenuhi undangan untuk mewakili Pak Gubernur Pak KDM, yaitu acara Harlah 100 tahun Nahdlatul Ulama di Provinsi Jawa Barat ya. Lokasinya berada di pesantren, yaitu Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi yang penasaran, jangan lupa like, subscribe, and share, dan juga hype begitu ya. Dan kita akan memasuki wilayah pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning. Ini sudah masuk ini, jalannya khusus 1 jalur kendaraan dan masih menanjak begitu ya. Dan ini posisi pesantrennya itu berada di atas bukit, sehingga kita harus masih bergerak. Dan ini bendera-bendera hijau sudah berkibar, dan insya Allah sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan mengikuti rangkaian kegiatan Harlah 1 Abad NU yang diselenggarakan di pesantren ini, yaitu Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning Salopa. Tetap semangat, kita bertugas, kita bekerja mewakili pimpinan untuk hadir di Tasikmalaya begitu ya. Dan tentunya juga menambah pengalaman, menambah silaturahmi, dan dipastikan melaksanakan tugas yang sudah diembankan dari pimpinan kepada kita. Nah, tingali suasananya ya, pemandangannya hijau, sawah, pepohonan. Insya Allah ini alam yang begitu indah ini mari kita jaga. Nah, ini spanduknya sudah jelas, selamat datang. Wah, Muskerwil. Oh ya, Muskerwilnya dilaksanakan di hari kemarin 2 hari, dan sekarang hari ini adalah pelaksanaan Harlah 1 Abad NU, yaitu 2 rangkaian kegiatan begitu ya. Kalau Muskerwil tentu internal, dan sekarang mengundang berbagai pihak termasuk perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Oke teman-teman yang setia menonton video di channel ini, terima kasih. Tetap semangat dan tonton habis ya begitu ya. Perjalanan kita pada saat ini di Kabupaten Tasikmalaya. Selamat wayah kiaton.
بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة
إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله وكل برية وكل برية اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Hadirin disilakan duduk kembali. Nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para kiai, para pengersa, para ajengan, khusus Rabbis Syuriah PWNU Jawa Barat, Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin beserta seluruh jajaran Suriah, Khatib Suriah Kiai Haji Ade Fatahillah serta seluruh jajaran Khatib Suriah. Saya hormati, kita mendapatkan kehormatan pada peringatan Harlah Nahdlatul Ulama 1 abad Masehi. Ini dihadiri oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat masa hikmah sebelumnya, mulai dari tahun 1952 sampai 2021-2026. Ini hadir juga beliau Bapak Haji Dedi Wahidi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dewa bisa hadir dan seluruh zuriyah ya. Zuriyah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang sebelumnya. Pak Haji Dedi Wahidi ini sukses membawa PWNU Jawa Barat. Sangat luar biasa, beliau bisa waktu jadi Ketua PWNU Jawa Barat bersamaan dengan Kiai Haji almarhum almarfurlah Pak Kiai Haji Asep Burhanuddin, gedung PWNU ya, gedung PWNU, kemudian masjid PWNU. Ini adalah hasil karya beliau waktu menjadi pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat. Dan luar biasa, hari ini juga didampingi oleh istrinya yang baru. Makanya saya tidak biasa melihat kehadiran Pak Dedi Wahidi, senyumannya juga berbeda. Alhamdulillah, terima kasih. Dan beliau termasuk salah satu kader
NU Jawa Barat yang sukses karirnya di partai politik. Dan saya sampaikan nih Pak Haji Dedi Wahidi, kemarin kita melaksanakan musyawarah kerja wilayah Nahdlatul Ulama yang ketiga masa khidmah 2021-2026 sesuai kesepakatan saya dengan Pak Dewa mengusulkan bahwa PWNU Jawa Barat siap menjadi tuan rumah Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35 dan tempatnya juga di tempat beliau Pak Haji Dedi Wahidi. Kenapa? Karena beliau tidak hanya tempatnya, tapi wala alihi wasahbi ajmain dengan segala konsekuensinya. Ini sangat luar biasa. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Karokesra, Pak Andri Kustria Wardana, karena kemarin waktu peringatan Hari Santri beliau sudah hadir, jadi mungkin diperingatin harlah beliau ada kesibukan lain. Ya kita maklumi bersama bahwa gubernur itu tugasnya ya banyak sekali, tapi mestinya NU ini adalah merupakan bagian daripada berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mestinya dipentingkan juga acara-acara Nahdlatul Ulama. Terima kasih Pak Karokesra, dan yang saya hormati Forkopimprov atau Forum Komunikasi Pemerintah Provinsi, hadir Pak mewakili Pangdam, Pak Kapolda barangkali yang mewakili, dan semuanya. Yang saya hormati seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat dari jajaran Tanfidiyah, bil khusus Sohibul Ma'had Bapak Kiai Haji Busrol Karim, ya, yang alhamdulillah beliau juga menjadi Sohibul Bait, ditempati pelaksanaan musyawarah kerja wilayah sekaligus peringatan Harlah Nahdlatul Ulama 1 abad Masehi ini juga dengan segala konsekuensinya. Ya. Terima kasih Pak Kiai Haji Busrol Karim beserta zuriyah Pondok Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, pesantrennya juga semakin berkembang. Ya, alhamdulillah beliau luar biasa, pesantrennya hari ini santrinya mencapai 4.500. Ya. Mudah-mudahan terus berkembang dan mampu mencetak generasi-generasi ulama yang lebih maju, yang siap menggantikan ulama-ulama pada hari ini. Yang saya hormati tentu para ketua lembaga dan badan otonom di lingkungan PWNU Jawa Barat, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, IPPNU, Pagar Nusa, Pergunu, dan seluruh badan otonom, Hadratil Mukarromin, para Rois Syuriah, PCNU se-Jawa Barat, Ketua Tanfidiyah, PCNU se-Jawa Barat, dan seluruh tamu undangan. Tentu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, wabil khusus kepada yang akan memberikan tausiah pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Musyfik Amrullah. Insyaallah akan memberikan tausiah kepada kita semua. Pertama tentu selaku Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PWNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Barat, ketua lembaga dan badan otonom, terutama muslimat ini yang luar biasa kompak. Di mana-mana acara NU yang paling kompak adalah muslimat dan fatayat.
Soalnya takut kalau fatayat tidak disebut juga nanti saya tidak disapa. Sih. Ini kalau tidak ada muslimat tidak penuh, ya, tidak penuh. Luar biasa. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin sekalian saya hormati, sesungguhnya Rois Suriah juga pengen hadir, ya, dan hadir sebenarnya, tapi tadi pagi sudah pamit karena ada acara yang tidak bisa diwakilkan. Beliau sudah pamit tadi pagi, tadi malam bermalam di sini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian saya hormati, peringatan Harlah Nahdlatul Ulama 1 abad Masehi ini adalah tentu kita mengingat bagaimana perjuangan, ya, para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mulai dari Syekhona Khalil Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, dan seluruh muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah tadi saya dapat cerita dari Kiai Haji Ubaidillah Haris bahwa mudah-mudahan peringatan Harlah Nahdlatul Ulama 1 abad di Pondok Pesantren Haur Kuning, Baitul Hikmah Haur Kuning Salopa ini yang didirikan oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Saifuddin Zuhri betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari muassis Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ini saya ceritakan aja Kak Kiai Haji Ubaidillah, ya. Tadi malam beliau bermimpi bahwa Hadratus Syekh sama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah datang ke Pondok Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning menemui almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Ini merupakan hal yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga. Kenapa? Karena alaqah batiniyah, ya, alaqah antara muassis Hadratus Syekh dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan perjuangan almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Saifuddin Zuhri bagaimana memperjuangkan Nahdlatul Ulama di Jawa Barat, di Tasikmalaya ini sungguh sangat luar biasa. Makanya bisa dihadiri oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Mudah-mudahan pondok pesantren ini penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, sesungguhnya Nahdlatul Ulama itu hadir selalu memberikan manfaat kepada bangsa dan negara. Seperti pada zamannya Nabi Musa ketika dimintai oleh umatnya, oleh kaumnya, ya, saya sampaikan ayat wa idistasqa Musa liqaumihi fakul nadrib bi'asokal hajar fan fajarat min husnata asrota aina qad alima kulla unasim mashrabahum. Artinya, ya, ketika waktu itu umatnya Nabi Musa butuh air untuk minum, maka kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa agar melemparkan tongkatnya ke batu dan batu itu mengalirkan 12 sumber air. Masing-masing kelompok sudah tahu mana sumber air mereka. Artinya Nahdlatul Ulama juga harus selalu hadir melalui pengurus PW-nya, melalui badan otonomnya, melalui lembaga-lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ketika masyarakat membutuhkan, maka kita harus selalu hadir. Dan sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan, Nahdlatul Ulama selalu hadir memberikan manfaat kepada bangsa dan negara. Mudah-mudahan kita, ya, sebagai pewarisnya juga selalu hadir memberikan manfaat baik di pendidikan, kemudian
ekonomi dan lain sebagainya. Tentu kita juga harus selalu berkolaborasi dengan pemerintah, ya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Itu saja mungkin sambutan dari saya selaku Ketua PWNU Jawa Barat. Terima kasih atas segala perjuangan para panitia dan Sohibul Bait, Sohibul Ma'had, Baitul Hikmah Haur Kuning. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai santri Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.